Aceh, sebuah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan perjuangan panjang untuk kedaulatan. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai kerajaan yang kuat, pusat perdagangan, dan wilayah dengan identitas Islam yang sangat kuat. Namun, di era modern ini, muncul kembali pertanyaan, apakah Aceh masih memiliki peluang untuk merdeka? Dan jika iya, apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh rakyat Aceh sendiri? Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran politik yang matang di kalangan rakyat Aceh. Tanpa kesadaran akan hak-hak politik, sejarah, dan strategi diplomasi, perjuangan kemerdekaan hanya akan menjadi sekadar wacana. Selain itu, persatuan internal adalah kunci utama. Jika rakyat Aceh sendiri terpecah belah, maka perjuangan akan melemah. Sejarah telah mengajarkan bahwa konflik internal di dalam kelompok pro-kemerdekaan justru bisa menjadi faktor utama kegagalan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok di Aceh, baik yang berhaluan politik, agama, maupun budaya, harus duduk bersama dan menentukan satu visi yang sama untuk masa depan Aceh. Di era modern, kemerdekaan sebuah wilayah tidak bisa hanya diperjuangkan dengan senjata seperti di masa lalu. Ada jalur hukum dan diplomasi yang harus ditempuh. Aceh harus menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri, baik melalui undang-undang internasional, piagam PBB, maupun referendum. Diplomasi internasional juga harus diperkuat. Aceh perlu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, terutama dari dunia Islam dan negara-negara yang mendukung hak penentuan nasib sendiri. Membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara sahabat, serta organisasi internasional seperti OKI dan Uni Eropa bisa menjadi strategi penting. Salah satu tantangan terbesar dalam perjuangan kemerdekaan adalah kesiapan ekonomi. Tanpa ekonomi yang mandiri, sebuah negara baru tidak akan mampu bertahan lama. Aceh harus mulai membangun fondasi ekonomi yang kuat, termasuk mengelola sumber daya alamnya dengan bijak dan mengembangkan sektor industri, perdagangan, serta pariwisata. Selain itu, infrastruktur negara juga harus disiapkan. Sistem pemerintahan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan harus mulai dibangun agar saat kemerdekaan benar-benar tercapai, Aceh sudah siap berdiri sendiri tanpa ketergantungan penuh pada Indonesia. Kemerdekaan tidak bisa hanya didorong oleh segelintir elit politik, melainkan harus didukung oleh mayoritas rakyat Aceh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat tentang apa arti kemerdekaan, tantangan yang akan dihadapi, serta manfaat jangka panjangnya. Salah satu cara paling demokratis untuk menentukan apakah rakyat Aceh benar-benar menginginkan kemerdekaan adalah melalui referendum. Seperti yang terjadi di Timor Leste atau Skotlandia, referendum bisa menjadi cara damai untuk menentukan masa depan sebuah wilayah. Namun, untuk bisa mencapai tahap ini, Aceh harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional dan memiliki strategi politik yang cerdas. Tidak bisa dipungkiri bahwa perjuangan untuk merdeka akan menghadapi berbagai tantangan besar. Pemerintah Indonesia tentu tidak akan tinggal diam, dan akan ada berbagai tekanan politik dan ekonomi. Selain itu, jika Aceh tidak memiliki persiapan yang matang, kemerdekaan bisa berubah menjadi bencana, seperti yang terjadi di beberapa negara yang gagal mengelola kemerdekaan mereka. Oleh karena itu, Aceh harus belajar dari sejarah dan menyiapkan strategi yang matang untuk mengatasi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Apakah Aceh siap? Merdeka bukanlah sekadar sebuah impian, tetapi sebuah tujuan yang harus dipersiapkan dengan sangat matang. Jika rakyat Aceh benar-benar ingin merdeka, maka kerja keras harus dimulai dari sekarang, bukan hanya dengan wacana, tetapi dengan tindakan nyata. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Aceh siap untuk menghadapi tantangan ini? Ataukah perjuangan ini masih terlalu jauh untuk diwujudkan? Semua tergantung pada rakyat Aceh sendiri.